Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil UTS rekayasa perangkat lunak kami. Boleh di next selanjutnya. Anggota kelompok kami terdiri dari Afif Fakri dengan NIM akhir 063, kemudian ada Andika Danus dengan NIM akhir 101, dilanjut oleh Farel dengan NIM akhir 104, kemudian ada Dimas Anggoro dengan NIM akhir 115, dan ada saya sendiri, Dani Sugiarto, dengan NIM akhir 116. Pendahuluan. Tujuan penulisan dokumen. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL ini dibuat untuk menyajikan deskripsi secara berbasis web. Header dokumen ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang meliputi deskripsi untuk batasan produk, antarmuka, eksternal, dan fitur-fitur tambahan yang dimiliki sistem dokumen ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. 1.2 audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Yang pertama ada mahasiswa sebagai user utama dalam melakukan absensi dari aplikasi header. Kemudian ada dosen untuk dapat membuat dan melihat absensi mahasiswa sesuai mata kuliah yang diajar. Dan yang terakhir ada admin sebagai pengelola server dan maintenance database. Slide selanjutnya. Batasan produk. Dalam pembuatan perangkat lunak ini ada beberapa batasan yang digunakan. Batasan-batasan tersebut antara lain, yang pertama, absensi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah terkait. Yang kedua, ada mahasiswa hanya dapat melakukan absensi dan melihat daftar hadir mereka sendiri, tidak dapat memanipulasi daftar hadir. Dan yang terakhir, ada pengguna harus tersambung dengan internet dikarenakan sistem ini berbasis web. Kemudian ada definisi dan istilah. Berikut ini adalah definisi dan istilah yang digunakan dalam dokumen ini. Yang pertama ada SRS, Software Requirement Specification atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau yang disingkat dengan SKPL. Kemudian ada IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineering, standar internasional untuk pengembangan dan perencanaan produk. Kemudian ada feature, fungsi, kemampuan, atau desain khusus dari perangkat lunak. Next. Di poin 1.5, referensi. Referensi yang digunakan pada perangkat lunak tersebut, yang pertama adalah Santoso L.W. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, aplikasi, absensi, dan penggajian karyawan. Program studi teknik informatika Universitas Kristen 24-33. Yang kedua ada IEEE STD 830 sampai 1993. IEEE Recommended Practice of Software Requirement Specification. Dan yang ketiga ada panduan penggunaan dan pengisian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung tahun 2000. Yang kedua, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, yang kedua ada deskripsi keseluruhan. Yang pertama ada deskripsi produk. Perangkat lunak hadir ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mempermudah proses absensi mahasiswa. Aplikasi absensi ini akan memberikan informasi terkait absensi mahasiswa, jadwal kuliah, serta laporan absensi. Dokumen ini menuliskan tentang penjelasan sistem absensi kehadiran mahasiswa hadir yang ditujukan untuk memudahkan mahasiswa dalam melakukan absensi dan menampilkan daftar hadir di setiap sesi mata kuliah sesuai dengan jadwal mata kuliah tersebut. Yang kedua ada fungsi produk. Fungsi produk perangkat lunak hadir adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberi informasi kepada mahasiswa terkait jadwal absensi kelas. Yang kedua, memudahkan mahasiswa dalam melakukan absensi. Dan yang ketiga, menampilkan detail informasi kehadiran mahasiswa di setiap sesi mata kuliah. Next slide. Yang ketiga ada penggolongan karakteristik pengguna. Dalam pengguna sistem ini adalah admin, dosen, dan mahasiswa.
Dan di dalam tabel ini ada kategori pengguna, tugas, hak akses ke aplikasi, dan kemampuan yang harus dimiliki. Yang pertama, ada admin yang mengelola server termasuk setup dan maintenance database dan mengelola modul atau memberikan hak akses. Lalu hak aksesnya adalah full dan kemampuannya adalah memanipulasi data. Yang ketiga ada dosen dan tugasnya adalah membuat dan melihat absensi kehadiran mahasiswa sesuai mata kuliah yang diajar. Lalu hak aksesnya adalah membuat dan melihat detail informasi absensi dan kemampuannya adalah merekap data. Yang ketiga ada mahasiswa yang tugasnya input absensi. Hak aksesnya adalah melihat absensi dan input absensi dan kemampuan adalah pengetahuan umum. Next slide. Lalu yang keempat ada lingkungan operasi. Aplikasi client server ini akan berfungsi dengan spesifikasi servernya adalah Intel Xeon E3 1220 V6i 16 GB RAM 1 TB. Lalu kliennya Intel Xeon E3 1220 V6i 16 GB RAM 1 TB. Lalu operator sistemnya adalah Windows 11 dan database sistemnya adalah MySQL. Lalu yang kelima ada batasan desain dan implementasi. Pengembangan sistem absensi kehadiran mahasiswa hadir ini memiliki keterbatasan yang diuraikan sebagai berikut. Aplikasi bersifat web-based. Aplikasi absensi ini akan dibangun menggunakan PHP dengan database menggunakan MySQL. Aplikasi ini mempunyai tingkat security yang harus selalu diupdate untuk antisipasi kejahatan cyber dari luar. Yang keenam ada dokumentasi pengguna. Yang pertama ada dokumentasi instalasi aplikasi di server. Yang kedua ada dokumentasi tampilan login. Yang ketiga ada dokumentasi halaman utama. Yang keempat ada dokumentasi penginputan absensi. Dan yang terakhir ada dokumentasi laporan absensi. Next slide. Yang ketiga kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama ada user interface. Aplikasi absensi ini menggunakan antarmuka berbasis web dan dioperasikan oleh pengguna dengan keyboard dan mouse yang menjalankan sistem operasi Windows. Yang kedua ada hardware interface. Aplikasi ini berjalan pada perangkat keras dalam bentuk beberapa komputer yang terhubung satu sama lain melalui internet dan berkomunikasi menggunakan protokol HTTPS di mana menempatkan file aplikasi di web hosting yang dioperasikan oleh administrator. Yang ketiga ada software interface. Sistem aplikasi absensi dibangun dalam bahasa PHP, MySQL, DBMS yang berjalan di sistem operasi Windows dan menggunakan browser komputer. Dan yang keempat ada communication interface. Sistem SSL 128 merupakan sistem autentikasi jaringan internet yang merupakan teknologi keamanan standar untuk mendirikan sebuah link yang terenkripsi antara server dan klien. Sistem ini akan mengenkripsi data yang rentan. Next slide. Yang keempat ini ada functional requirement. Dalam tabel ini ada ID, kebutuhan fungsional, dan penjelasan. Yang pertama ada SRS FPR001. Kebutuhan fungsionalnya adalah perangkat lunak menampilkan form sign-in. Penjelasannya adalah sistem akan menampilkan tampilan form sign-in. Yang kedua, ID-nya adalah SRS VPR002. Kebutuhan fungsionalnya adalah perangkat lunak bisa menampilkan halaman profil. Penjelasannya adalah sistem akan menampilkan halaman profil kepada pengguna dan di halaman profil tersebut ada button untuk mengalihkan pengguna ke form absen. Yang ketiga ada ID-nya yang SRS FPR003. Kebutuhan fungsionalnya adalah perangkat lunak bisa menampilkan form absen. Penjelasannya adalah pengguna yang telah terdaftar dapat melakukan absen sehingga perangkat lunak perlu menampilkan form absen. Yang keempat, ID-nya ada SRS FPR004. Kebutuhan fungsionalnya adalah perangkat lunak bisa menampilkan pilihan absensi. Penjelasannya adalah setelah pengguna membuka form absen, ada pilihan absensi yang berupa hadir dan tidak hadir. Yang kelima ada SRS FPR005.
Kebutuhan fungsionalnya adalah perangkat lunak bisa menyimpan data absensi. Penjelasannya adalah setelah pengguna absen, maka datanya akan disimpan. Lalu ada SRS FPR006. Kebutuhan fungsionalnya adalah perangkat lunak bisa menampilkan kapan pengguna absen. Penjelasannya, sistem bisa menampilkan data absensi pengguna yang berupa tanggal, jam, dan detik pengguna itu absen. Lalu ada SRS FPR007. Kebutuhan fungsionalnya adalah perangkat lunak bisa merekap absen semua pengguna. Penjelasannya adalah semua pengguna sudah absen, maka data absen tersebut akan direkap. Lalu yang terakhir ada SRS FPR008. Kebutuhan fungsionalnya adalah perangkat lunak bisa menampilkan absensi mahasiswa ke dosen sesuai pelajaran yang diajari. Lalu penjelasannya adalah sistem bisa menampilkan data absensi mahasiswa ke dosen sesuai dengan mata kuliah yang diajari. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya adalah use case diagram 4.1 yang bisa dilihat di kiri. Admin memiliki hak akses untuk mengelola sistem aplikasi hadir, bisa login dan logout. Di bawah ada dosen yang memiliki hak akses untuk mengetahui informasi presensi dari tiap mahasiswa, juga bisa login dan logout. Yang terakhir di kanan ada mahasiswa yang memiliki hak akses untuk mengisi presensi, mengetahui informasi presensi dari tiap mata kuliah, dan bisa login dan logout. Next. Poin 4.2 use case specification login. Deskripsi use case ini digunakan oleh aktor untuk memperoleh akses ke sistem. Stimulus dan respon dari use case ini adalah aksi dari user memilih menu login, respon dari sistem menampilkan antarmuka login. Selanjutnya, aksi dari user memasukkan username dan password. Respons dari sistem memeriksa username dan passwordnya di input user. Selanjutnya, sistem memberikan akses ke user. Next. Poin 4.3, use case specification, mengetahui informasi presensi. Deskripsi use case ini digunakan oleh aktor untuk mengetahui informasi presensi dari mata kuliah. Stimulus dan respon dari use case ini adalah yang pertama, aksi dari user memilih menu jadwal. Dan respons dari sistem adalah sistem menampilkan antarmuka jadwal. Next. Use case specification mengisi presensi. Deskripsi use case ini digunakan oleh aktor untuk mengisi presensi mata kuliah. Stimulus dan respon dari use case ini adalah yang pertama, user memilih menu jadwal. Dan respon dari sistem selanjutnya adalah sistem menampilkan antarmuka jadwal. Selanjutnya, aksi dari user memilih mata kuliah yang diinginkan untuk presensi. Respon dari sistem menampilkan antarmuka presensi mata kuliah. Selanjutnya, aksi dari user melakukan presensi, dan respon dari sistem mengkonfirmasi dan mencatat presensi yang telah dilakukan oleh user. Ya, untuk poin 4.5 use case specification mengetahui informasi presensi. Deskripsi dari use case ini adalah use case ini digunakan oleh aktor untuk melihat informasi tentang status presensi dari mahasiswa. Stimulus dan responnya yang pertama, action by usernya itu user memilih menjadwal. Sistem merespon dengan menampilkan antarmuka jadwal. Lalu user memilih mata kuliah yang ingin dilihat informasinya. Lalu sistem merespon dengan menampilkan antarmuka presensi mata kuliah dan status presensi dari setiap mahasiswa di mata kuliah itu. Untuk use case selanjutnya, use case specification mengelola sistem aplikasi hadir. Deskripsinya, use case ini digunakan oleh aktor untuk mengelola sistem aplikasi hadir. Stimulus dan responnya pertama, user login sebagai admin. Respon sistem itu mengkonfirmasi data admin yang telah login dan memberikan akses jika data valid.
sistem menampilkan antarmuka hadir. Selanjutnya action by user-nya, user memilih menu jadwal. Lalu sistem merespon dengan menampilkan antarmuka jadwal. User memilih menu kelola presensi, sistem menampilkan pilihan untuk mengelola jadwal dan presensi. Yang ke-8, user mengubah, menambahkan, mengurangi jadwal dan presensi di sistem. Untuk nomor 9, mungkin boleh dilanjutkan oleh teman saya mungkin, karena di sini nggak kelihatan ya. Boleh Faril nomor 9. Nomor 9 itu sistem merespon dan menampilkan jadwal presensi. Ya baik. Nah, selanjutnya untuk use case specification. Yang terakhir yaitu logout. Use case ini digunakan oleh aktor untuk logout dari sistem. Yang pertama, user koneksinya telah login ke sistem. Selanjutnya, user memilih menu akun. Sistem merespon dengan menampilkan antarmuka akun. Lalu user memilih pilihan logout dari akun. Terakhir, sistem merespon dan mengeluarkan user dari sistem. Oke, baik. Saya akan lanjutkan mengenai kelas diagram yang telah kami rancang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagramnya. Pertama dari admin dulu. Di sini admin memiliki tipe data sebagai integer dan memiliki nama sebagai ID underscore admin. Admin bisa berhak untuk mengubah jadwal dan mengolah data, lalu lanjut ke bawah. Di situ admin berhak di aplikasi hadirnya untuk mengakses data mahasiswa dan data mata kuliah. Dan juga di situ ada dosen dengan ID underscore dosen dengan tipe datanya integer. Dan dosen berhak untuk mengubah jadwal. Di sini ada mahasiswa dengan ID underscore mahasiswa bertipe data integer juga. Di sini mahasiswa berhak untuk mengisi presensi. Di aplikasi hadir berhak untuk mengolah data mata kuliah untuk mengisi presensinya. Boleh di next? Oke, untuk non-functional requirement-nya, di sini ada ID, SRAS, NFPR01, parameternya availability. Kebutuhannya aplikasi bisa bekerja 7 hari dan 24 jam tanpa kendala. Lalu yang kedua ada SRAS NFPR002. Di sini parameternya reliability, yaitu kebutuhannya kegagalan pengambilan data maksimal 12% dari seluruh pengambilan. Lalu yang ketiga ada SRAS NFPR003. Di sini parameternya ergonomi, yaitu kebutuhannya tampilan antarmuka sangat user friendly dan desain buat UI yang bagus. Lalu ada selanjutnya parameter portability, kebutuhannya tidak ada, dan ada parameter memori kebutuhannya tidak ada. Lalu selanjutnya ada ID SLAS NFPR004. Di sini parameternya response time, kebutuhannya jika koneksi internet bagus maka durasi loadingnya kurang lebih dari 2 detik. Lalu ada parameter safety dengan kebutuhan tidak ada. Dan selanjutnya ada SLAS NFPR005, di mana parameternya adalah security, kebutuhannya untuk perangkat lunak menggunakan standar enkripsi HTTPS. Lalu ada yang terakhir ada SLAS NFPR006, parameternya other one, bahasa komunikasi, kebutuhannya pengguna bisa memilih bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya. Oke. Mungkin karena sudah habis juga pembahasan mengenai presentasi kami, mengenai aplikasi yang kami rancang, yaitu mengenai namanya Hadir. Maka dari itu kami cukupkan atas presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih juga untuk teman-teman. Terima kasih untuk dosen pembimbing dan semuanya yang berkepentingan di sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.